A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kita berbagai macam nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat taufik dan juga nikmat hidayah, sehingga dengan nikmat tersebut kita dapat berkumpul bersama melaksanakan di antara kewajiban kita sebagai seorang mukmin, melaksanakan salat maghrib secara berjamaah dan dilanjutkan dengan berkumpulnya kita di taman surganya Allah, bertafakuh fiddin. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini Allah catat di antara amalan terbaik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat yang kita sampaikan kepada beliau, sunnah-sunnah yang kita ikuti mengiringi ibadah-ibadah yang wajib, dan sunnah-sunnah yang di luar dari ibadah, sunnah-sunnah yang berhubungan dengan ibadah kepada sesama manusia, semoga menjadi bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan syarat kita mendapatkan syafaat dan berkumpulnya kita bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk keberkahan marilah kita buka pengajian kita pada malam hari ini dengan melafazkan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan membahas pembahasan terakhir. Sebenarnya bukan pembahasan terakhir, akan tetapi pembahasan singkat yang penting di dalam pembahasan sholat Jumat. Namun pembahasan tersebut tidak bisa dilepaskan ataupun kita kita tidak bahas, karena ini sudah masuk ke dalam minggu keempat di dalam pembahasan sholat Jumat. Lumayan panjang, Ustaz ya. Minggu keempat di antara pembahasan yang lainnya, pembahasan Jumat ini termasuk pembahasan yang lumayan panjang dikarenakan di dalam pembahasan itu banyak syarat dan ketentuan. Karena sebagaimana yang sudah kita bahas kemarin, Pak, sholat Jumat ini adalah satu paket. Walaupun namanya sholat Jumat, akan tetapi bukan hanya pelaksanaan sholatnya saja. Ada khutbah yang harus terpenuhi, syarat di dalam jamaah, waktu dalam pelaksanaan, jumlah dalam jamaah dan sebagainya. Oleh karena itu harus kita bagi beberapa bagian sehingga bisa kita memahami secara detail dan juga kita bisa memahami secara sempurna dalam pelaksanaan ibadah sholat Jumat. Pada pertemuan sebelumnya, alhamdulillah kita sudah membahas tentang sunnah-sunnah. Sunnah yang disunnahkan bagi khatib. Seperti pembahasan kemarin, Pak, kita sudah membahas seorang khatib itu hendaklah ketika melaksanakan ataupun menyampaikan khutbahnya, bersemangat di dalam menyampaikan khutbahnya. Kemudian khutbahnya tidak boleh terlalu panjang, kalaupun nak panjang ketika imam pelaksanaan sholat Jumat. Dan sunnah-sunnah yang lainnya juga. Begitu juga dengan sunnah selain khatib. Khatib juga disunnahkan, dan selain khatib, seperti disunnahkan untuk mandi pada hari Jumat, disunnahkan untuk berwangi-wangian, disunnahkan untuk membaca surat Al-Kahfi, disunnahkan untuk memotong kuku, bersih-bersih dan sebagainya, merupakan juga bagian dari sunnah yang sangat dianjurkan di hari Jumat tersebut. Insyaallah pada pertemuan hari ini tidak terlalu banyak pembahasannya, Pak. Kita akan membahas tentang makruhatul Jumu'ah. Hal-hal yang dimakruhkan. Dalam artian alangkah lebih bagus hal ini jangan dilaksanakan
ketika hari Jumat ataupun khususnya ketika pelaksanaan sholat Jumat, dikarenakan mungkin akan mengurangi di antara ibadah ataupun pahala dalam pelaksanaan sholat Jumat. Namun Pak, kemakruhan ini kami ambil sedikit dari mazhab yang lain. Kata ulama menjelaskan bahwasanya kadang makruhnya sesuatu di dalam sebuah mazhab, makruhnya itu lebih mendekati daripada katiknya dalilnya. Seperti Pak, dalam mazhab Hanafi ini, pembahasan dalam ilmu fikih itu lebih detail di dalam pembahasannya. Maka insya Allah ada hal-hal kebanyakan itu dijelaskan di dalam mazhab Hanafi tentang makruhat, hal-hal yang dimakruhkan ketika pelaksanaan salat Jumat. Qala al-Hanafiyah yukrahu tahriman salat az-zuhri yaumal jumu'ati bi jamaah. Ketika kita melaksanakan pelaksanaan salat Jumat, maka dimakruhkan, dan makruh tersebut masuk dalam kategori makruh yang mendekati haram ketika kita juga melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Atau mungkin Bapak pernah dengar ketika ibu-ibu pengen sholat, maka agak dulu sholat jamaahnya. Iya. Dulu kala Bapak dulu kala para bapak-bapak melaksanakan sholat Jum'ah, setelah itu baru silakan melaksanakan sholat Jum'ah. Hal tersebut dijelaskan di dalam mazhab Hanafi. Fi makanin iqamatil Jum'ah wal masr. Apalagi di tempat tersebut memang lagi dilaksanakan sholat Jumat. Ya. Fi sijni aghairi sijn, ya. Hal tersebut sebagaimana yang pernah diriwayatkan oleh Imam Ali. Jadi di sini kalaupun pengen melaksanakan sholat Jumat, mungkin bagi kita yang tidak terkena kewajiban sholat Jumat dalam keadaan musafir. Musafir kan tidak wajib sholat Jumat. Atau kaum wanita yang tidak diwajibkan sholat Jumat. Ataupun kita dalam keadaan sakit yang tidak diwajibkan sholat Jumat. Maka, kalaupun pengen melaksanakan berjamaah, jangan ketika pelaksanaan sholat Jumatnya. Alias, hal tersebut bisa mengganggu ataupun bisa membuat ketidakkhusyuan yang lebih prioritas di dalam melaksanakan ibadah, yaitu pelaksanaan sholat Jumat. Wa qala al-Hanafiyya aidan, dikatakan di dalam mazhab Hanafi juga, yakrahu tahriman al-bai' wa syara' yaumal jumu'ah idza sa'idal imam al-minbar. Begitu juga seluruh jenis perdagangan, jual beli, transaksi ketika sudah masuk dalam kategori ataupun sudah masuk waktu Jumat ditandai dengan khatib naik mimbar, maka yukrahu tahriman, dimakruhkan mendekati haram. Tidak haram, tetapi kalau pacak ditinggalkan karena menghilangkan keberkahan. Wa azinal muazzinuna baina yaday. Ya, begitu juga dengan ketika sudah naik mimbar imam, apalagi sudah azan. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', kata Allah. Apabila sudah dipanggil untuk melaksanakan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kepada panggilan tersebut, zikir kepada Allah, wa dzaru, tinggalkan bai'. Maka di sini ulama khususnya mazhab Hanafi mengatakan ini masuk dalam kategori yang makruh. Makruhnya mendekati kemakruhan yang haram. Yukrahu takhatti bittifaqul ulama ala tafsil mazkur fi makruhatil khutbah. Begitu juga Pak, kalau seandainya benar ketika ada ma'asyirul ataupun pengurus masjid memperingatkan kepada jamaahnya agar bagi jamaah untuk maju ke depan. Jadi untuk memberikan kesempatan yang baru datang sholat Jumat untuk tidak melangkahi saudaranya ketika pengen maju ke depan. Kebanyakan dari kita ini bucu sana, bucu sini, ada yang di belakang dan sebagainya. Sehingga yang di belakang itu otomatis ketika pengen, maka dia permisi dan melangkahi pundak dari saudara. Hal tersebut masuk dalam kategori yang dimakruhkan. Maka lebih baik daripada kita yang membuat seorang melaksanakan hal yang makruh,
dikarenakan gawi kita yang maju ke depan. Tidak ada dosa atau bahkan menjadi pahala, Pak. Mungkin kita takut hilangkan pemahaman bahwasanya yang sop awal ini untuk ustadz dan wong alim. Tidak. Sop yang pertama ini seluruhnya bagi mereka yang pertama sekali datang ke masjid, maka itulah sop yang paling baik. Sebagaimana hadis yang pernah kami jelaskan minggu kemarin, ya, sop yang paling baik itu adalah sop yang paling dekat dengan imam. Kecuali sop yang di belakang imam memang dikhususkan. Khusus untuk khotib, khusus untuk pengganti imam. Ketika imam mungkin salah dalam bacaan, ataupun ketika imam batal, sehingga ada yang namanya hukum istikhlaf. Seorang imam minta ganti untuk menjadi imam ketika dia batal. Tetapi sisanya, Pak, itu adalah bagian terbaik. Sekiranya ditaruh duit, pasti galak-galak. Tapi itulah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jingok nian siapa yang benar-benar beriman, benar-benar menginginkan pahala, tidak dijingok sekarang, akan tetapi agak dijingok ketika sudah sampai di alam yang lain setelah alam dunia ini, itu di barzakh, dan wabil khusus ketika di padang mahsyar ataupun di akhirat kelak. Maka oleh karena itu, ya, karena pemahaman kita ini yang depan ini kiai-kiai tua-tua yang alim, ustadz, tidak, seluruhnya berhak. Siapa yang pertama sekali maju ke depan, ya. Maka itu tadi mengurangi supaya kita melangkahi pundak saudara kita ketika izin untuk ke depan tadi. Ya, wa yuhramu ayyukima insanan fi makanihi wa yajlisu fihi. Begitu juga, Pak, kalau seandainya sudah tempat duduk saudara kita, sebenarnya ini bukan hanya di salat ataupun berjamaah, ini juga adab dalam majlis. Ketika saudara kita sudah duduk dan itu tempat dia duduk, jangan nian ditempati duduk tersebut. Kalau seandainya orang tersebut mungkin akan kembali lagi, maka hal tersebut masuk dalam kategori hal yang diharamkan. Ya. Karena hal tersebut masuk dalam kategori adab seorang ketika majlis. Ya, mungkin ketika dia duduk, kata lagi tempatnya, maka membuat kekecewaan, apalagi di dalam pelaksanaan ibadah sholat Jumat. Kemudian juga yukrahu, ini menurut mazhab Maliki, selain mazhab Maliki, itu tidak masuk dalam kategori makruh. Ya. Termasuk juga kalau seandainya lagi sholat Jumat, ataupun lagi khutbah, mendengarkan khutbah, jangan sampai, memang sebuah perbuatan ini sunnah, tetapi ketika sedang mendengar khutbah, jangan sampai disampaikan. Mungkin ada, tapi jarang. Kami tidak pernah nengoknya bahkan. Ketika masuk masjid, khotib sedang menyampaikan khutbahnya, dia mengucapkan salam, assalamualaikum. Hal tersebut baik kalau seandainya di luar dari pelaksanaan Jumat. Tetapi ketika masuk di dalam waktu sholat Jumat, itu masuk dalam kategori yang makruh atau bahkan diharamkan oleh ulama. Wa yuhramu ruddas salam walau bil isyarah. Termasuk, Pak, mungkin ada orang yang assalamualaikum, kita cuma ngasih isyarat. Termasuk hal tersebut di dalam mazhab Maliki, hal yang diharamkan juga. Wa tashmitul atis wa rudda alaihi. Termasuk juga ketika kita bersin, alhamdulillah dijawab yarhamukallah. Hal tadi itu, Pak, sunnah galau. Ya. Ketika bersin nyebut alhamdulillah, dijawab dengan yarhamukallah. Ketika ada yang salam, maka dijawab juga dengan waalaikumsalam. Tetapi hal tersebut ketika dalam pelaksanaan sholat Jumat, makruh atau bahkan mendekati hal yang diharamkan. Itulah tadi hal-hal yang dimakruhkan di dalam pelaksanaan sholat Jumat. Kemudian ada hal-hal yang mufsidat, yang bisa membatalkan al-jumu'ah. Alias, apabila batal Jumatnya berarti tidak diterima Jumatnya. Bisa berdampak dua, ulang sholatnya. Yang kedua adalah dosa, karena tidak melaksanakan sholat Jumat sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW dan juga dijelaskan oleh para ulama. Ya, yang pertama adalah khuruju waqti zuhri fi khilali salat indal jumhur. Melaksanakan sholat Jumat tetapi belum waktunya. Kalau seandainya melaksanakan Jumat itu
di akhir waktu itu tidak pernah kita jenguk, Pak, ya. Maksudnya melaksanakan sholat Jumat jam 3. Tapi apakah itu pernah terjadi? Boleh dan bisa dan mungkin terjadi di daerah kita ini. Tetapi kebanyakan pelaksanaan sholat Jumat itu di awal galau. Akan tetapi bisa terjadi kalau seandainya pelaksanaannya itu di luar waktu kecepatan. Kami pernah menjelaskan, Pak, ada masjid ketika kami melaksanakan, ketika kami tugas khatib, tiba-tiba imamnya nih, ya, azan. Nah, sedangkan waktu itu belum azan. Nah, kata kami, ngapa azan? Azan pertama, Ustaz. Azan pertama. Tapi kan azan tadi itu menyebabkan jamaah melaksanakan sholat sunat qobliyah. Qobliyah zuhur. Ya, karena biasanya jamaah kita ini kalau seandainya sudah azan, langsung qobliyah zuhur. Sedangkan waktu belum masuk. Jadi berpendapat bahwasanya, yoge pas khotib naik mimbar, waktunya masuk pas, Ustaz. Jadi pelaksanaan hal tersebut, kalaupun pengen azan, masuklah waktu sholat zuhur nian. Kebanyakan masjid kita, itu ketika tanda ataupun alarm sholat Jumat, sholat zuhur sudah masuk, baru dia azan. Tetapi ada masjid pernah, ya kami jelaskan bahwasanya takutnya, okelah Jumatnya tidak bermasalah, tetapi jamaah yang sholat qobliyah itu sholat apa dia? Karena yang namanya sholat qobliyah itu adalah sholat pada waktu masuk zuhur dan dilaksanakan sebelum pelaksanaan sholat zuhur. Nah, itu juga harus diperhatikan. Nah, kalau seandainya pelaksanaan sholat Jumat serta paket, ataupun di antara paket sholat Jumat, khutbahnya mungkin di luar waktu sholat Jumat, ataupun pelaksanaan sholat Jumatnya sudah masuk waktu asar, walaupun khutbahnya dalam pelaksanaan sholat zuhur, tetap hal tersebut bisa menyebabkan batal di dalam pelaksanaan sholat Jumat. Ya. Kemudian yang kedua, ya, jamaahnya itu ini sebenarnya masuk ke dalam pembahasan mazhab Syafi'i. Tidak terpenuhi syarat ataupun rukun di dalam pelaksanaan sholat Jumat yang sudah kita bicarakan kemarin, Pak. Contoh, melaksanakan sholat Jumat dalam mazhab Syafi'i harus 40 jamaah. Tiba-tiba ketika lagi khutbah, ada dari 40 jamaah tersebut keluar menjadi misalnya 5 yang keluar jadi 35, maka itu batal dalam pelaksanaan Jumatnya. Dikarenakan apa? Dikarenakan hilangnya syarat sah dalam pelaksanaan sholat Jumat. Tetapi sudah sama-sama kita bahas, selain di dalam mazhab Syafi'i, mazhab yang lain itu tidak mengharuskan 40, atau bahkan dalam mazhab Maliki itu dibolehkan untuk melaksanakan sholat Jumat walaupun cuma 11. Dalam mazhab Hanafi, walaupun cuma berapa kok diolah khotib, ada imamnya, ada jamaahnya, maka silakan melaksanakan sholat Jumat. Ya. Kemudian juga fasadat Jumat bisa babi khurujil waqti atau fautul jamaah ala tusolli zuhran. Atau Pak, ada jamaah ini bentuknya mukim, ada mukim sebagian yang musafir. Ya, dia tuh pengen sholat Jumat, tetapi dia adalah dalam keadaan musafir. Maka hal tersebut juga tidak bisa menyebabkan jamaah dalam sholat Jumat itu batal dalam pelaksanaannya. Itu tadi kami pernah jelaskan pada minggu kemarin, kalau kita memang nak mengamalkan mazhab Syafi'inian, maka gunakan secara sempurna. Kebanyakan di antara kita ini, Pak, setengah-setengah, terlalu ngotot untuk melaksanakan mazhab Syafi'i, tetapi syarat yang lain itu tidak terpenuhi. Ya, selalu harus 40. Kalau tidak 40, ya kami pernah hampir dibatalkan, Ustaz, di daerah Karya Jaya itu pernah ngisi, ya, dikarenakan waktu itu waktu Id, ya, bertepatan dengan Lebaran Idul Fitri, Lebaran kedua. Kami khutbah Jumat 2 tahun yang lalu. Ya, Ustaz kita batalkan. Jiku ngapo dibatalkan? Jamaah kurang dari 40. Ajiku cak mano? Batal kita, Ustaz. Nah, kata kami, pacak itu jamaah kasihan. Kalau kami mungkin pacaklah dan memahami. Tapi kalau sana jamaah yang tidak paham, tidak mungkin kita akan ngusir ataupun melaksanakan sholat zuhur seperti biasa. Maka tetap ya kami ya ngomongkan kepada pengurus, tidak apa-apa kami yang tanggung jawab, kata kami.
Kalaupun ya Ustaz tanggung jawab, kata insya Allah tanggung jawab. Karena kita paham tentang hal tersebut. Memang dalam mazhab Syafi'i harus 40, tetapi aulawiyah, mana prioritas mengamalkan hal yang sifatnya ikhtilaf ulama, perbedaan pendapat ulama, ataupun melaksanakan hal yang sesuatu yang sudah disepakati. Apa? Menjaga kenyamanan jamaah dan juga menjaga persatuan. Dan akan menghilangkan fitnah di dalam pelaksanaan jamaah tersebut. Ya akan terjadi fitnah. Ya apa? Kami sholat di masjid itu tidak sholat zuhur. Khotibnya lah datang. Akan menjadi fitnah. Atau bahkan bisa menjadi sebuah hal yang buruk. Ya, menciptakan suuzon negatif terhadap jamaah, ustadz, serta pengurus masjid tersebut. Akhirnya Alhamdulillah tetap dilaksanakan walaupun tidak mencapai 40 dalam melaksanakan sholat Jumat. Tetapi kalau dia memang berpendapat mazhab Syafi'ian, maka secara lengkap harus melaksanakan sesuai dengan mazhab Syafi'i tersebut. Kemudian itulah tadi hal-hal yang bisa menyebabkan Jumat itu fasad ataupun rusak, ataupun bisa berdampak kepada harus diulang Jumatnya, ya, atau harus diganti dengan pelaksanaan sholat zuhur. Kemudian ada permasalahan, Pak. Mungkin bapak-bapak jarang jingok. Tetapi ini sering terjadi ketika bapak mungkin pernah haji ataupun umroh. Sholat Jumat ini termasuk sholat yang rami, Pak. Walaupun tidak seramai ketika pelaksanaan sholat Idul Fitri, Idul Adha. Kalau seandainya bapak pernah jingok di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi ketika rami nian, apalagi puncak haji, itu pernah wong sholat, Pak, ruku ataupun sujudnya di pundak wong lain. Pernah tak bapak jingok? Ya, di pundak wong lain. Pundak ini di belakang sini. Hal tersebut pernah terjadi dan qala al-Hanafiyah wa Syafi'iyah wal Hanabila, kalau pendapat Hanafi, Syafi'i dan Hambali, mata qadarul madhum ala sujudu ala zuhril insan au qadamai lazima zalika wa ajza'ahu. Ketika raminian tempat dak katik, khususnya dalam pelaksanaan sholat-sholat berjamaah, apalagi yang sering ramai seperti sholat Id ataupun sholat Jumat, maka seseorang itu dalam 3 mazhab, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, dibolehkan untuk sujud di pundak wong di belakang wong yang sedang sholat itu juga. Ya. Hal tersebut pernah diriwayatkan oleh Umar, idza ishtadda ziham, ketika puncak lagi raminian, falyasjud ala zuhri akhihi, ketika tidak mampu untuk sujud, ya, maka silakan sujud di zuhri, di belakang saudaranya. Li'annahu ata bima yumkinuhu halul ajiz, karena kita tidak mungkin dalam rukun solat harus sujud, maka itu dalam ketidakmampuan, maka dibolehkan fasah. Kal maridi yasjud alal mirfaqah, seperti seorang yang sakit yang hanya mengisyaratkan ketika dia sujud ataupun ruku. Wala yahtajuhuna ila haruskah dengan izin dulu? Ecaknya rame agak aku izin ini. Kata ulama tidak mesti harus izin. Li'annahu amrun fihi yasir, karena hal tersebut hal yang sering terjadi dan hal yang mungkin akan terjadi dalam keadaan-keadaan tertentu. Kalaupun nak izin, tidak mungkin kita membatalkan uang tersebut. Tetapi menurut mazhab Maliki, la yaf'al, jangan dilakukan. Tubtilus sholat, akan bisa berdampak kepada membatalkan sholat. Kemudian juga permasalahan tentang wanita yang sholat Jumat. Apa hukumnya seorang wanita yang sholat Jumat? Sebagaimana yang sudah kita bahas, Pak, bahwasanya sholat Jumat itu tidak diwajibkan kepada wanita, namun dibolehkan untuk melaksanakan sholat bersama jamaah lelaki. Maksudnya tempat lain, tapi mendengarkan khutbah dan melaksanakan sholat Jumat 2 rakaat. Apakah harus diganti sholat Jumatnya, sholat zuhurnya? Maksudnya setelah sholat Jumat, apakah harus melaksanakan sholat zuhur lagi? Kata ulama, tidak harus sholat Jumat atau sholat zuhur 4 rakaat lagi. Karena pernah terjadi zaman Nabi alaihi salatu wassalam, para istri Nabi itu melok berjamaah melaksanakan sholat Jumat juga. Tetapi tidak ada riwayat yang menjelaskan bahwasanya istri-istri Nabi
setelah melaksanakan sholat Jumat, mendengarkan khutbah, sholat 2 rakaat Jumat, mengganti ataupun menambahkan 4 rakaat lagi sholat Jumatnya. Maksudnya 4 rakaat sholat zuhurnya. Maka di sini menunjukkan bahwasanya sudah dihitung melaksanakan sholat zuhur dengan syarat. Syaratnya apa? Harus sholat Jumat seperti jamaah lelaki. Kalau dia datang cuma sholat baik, tidak mendengarkan khutbah, maka tetap 4 rakaat. Dan itu juga berlaku kepada ikhwan ataupun lelaki yang melaksanakan sholat Jumat. Ta'jilus sholat, pembahasan terakhir Pak di buku ini. Ta'jilus sholat zuhri mimman la tajibu alaihil jum'ah. Apa hukumnya seorang yang tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat? Seperti seorang yang sakit, seperti seorang yang musafir, itu apakah dia boleh untuk mengakhirkan sholatnya? Aksarul ulama, ahlul ilmi mengatakan bahwa man la tajibu alaihil jum'ah, seorang yang tidak wajib bagi dia Jumat, kal musafir, seperti kami sebutkan tadi musafir, wal abdu, seperti seorang hamba, wal mar'atu, seorang wanita, wal marid, seorang yang sakit, wasairil ma'zurin, dan orang-orang yang ada ma'zur uzur, lahu ayyusalliya zuhri qabla salatil imam fil jumu'ah, pelaksanaannya hendaklah dilaksanakan ketika ketika khatib naik mimbar. Dalam artian ketika sudah azan Allahu Akbar, maka silakan langsung sholat sunat qobliyah bagi dia sholat zuhur dan langsung melaksanakan sholat zuhur dikarenakan uzur tersebut. Jadi disyariatkan kata ulama, kebanyakan ulama, sholatlah sebelum khatib ataupun imam itu melaksanakan sholat bersama para jemaahnya. Li'annahu lam yukhatibu bil jumu'ah fasohat minhu zuhur kama law kana ba'idan an maudi'il jumu'ah. Itu diinikan. Maksudnya bagusnya atau bahkan menjadi sebuah hal yang diharuskan. Diberikan kemudahan. Karena apa? Tidak wajib untuk berjamaah, tidak wajib untuk mendengarkan khutbah. Tetapi kewajiban tersebut bukan berarti diberikannya hal tersebut kemudahan membuat kita mengulur waktu. Maka kata ulama, ketika sudah masuk azan, khatib lagi mimbar, sholatlah melaksanakan, silakan melaksanakan sholat zuhur bagi mereka yang tidak melaksanakan, mendapatkan kewajiban sholat berjamaah tersebut. Sholatul zuhri bisababi khurujul waqti zuhur. Bagaimana hukum ataupun permasalahan sholat zuhur disebabkan telah selesai ataupun telah habisnya waktu zuhur. Iza intaha waktu zuhri au daqa minal jum'ah, ketika seorang sudah di ujung-ujung waktu zuhur nak masuk asar. Au daqa anil jum'ah, ataupun dia sudah tidak mampu ataupun tidak pacak melok Jumat secara penuh. Bi'allam yabqa minhu ma yasi'al khutbah wa rak'atain, dikarenakan tidak bisa melaksanakan khutbah, ataupun maksudnya khutbah ini tidak mungkin untuk dilaksanakan, ataupun sholat Jumat secara berjamaah 2 rakaat ini tidak bisa untuk dilaksanakan, saqatat al-jumu'ah, maka telah hilanglah hukum sholat Jumat tersebut. Contoh Pak, bagi saudara-saudara kita seperti yang di Palestina itu, tidak memungkinkan untuk dalam pelaksanaan sholat Jumat. Mungkin pengen melaksanakan sholat Jumat lagi diserang. Pelaksanaan sholat Jumat tidak katik tempat. Sebagaimana dalam kita sudah bahas sebelumnya, di antara salah satu syarat pelaksanaan sholat Jumat itu menjadi sebuah kewajiban ketika ada bangunan di sana. Nah, ketika juga mungkin ada badai ataupun ada bencana, pas lagi amannya, lagi damainya, tidak katik lagi halangan, itu bisa dilaksanakan pada pukul mungkin 3/4 nak masuk asar. Maka tidak memungkinkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Maka saqatat al-jum'ah. Maka hukum pelaksanaan sholat Jumat itu cukup digantikan dengan sholat zuhur. Fala taqdi al-jum'ah bittifaqul ulama. Tak mesti harus dikodok Jumatnya menurut pendapat ulama. Innama tusalli zuhran, karena orang tersebut ataupun jamaah ataupun sekampung itu, sedaerah tersebut
cukup melaksanakan salat zuhur. Li'anna al-qada' ala hasbil ada, dikarenakan seorang melaksanakan qada, melaksanakan ibadah di luar waktunya karena seorang tidak mampu untuk melaksanakan ada. Ada namanya qada, ada namanya ada. Ada itu bukan ada itu sendirian, Pak. Kita kalau memaknai usolli salat az-zuhri 4 rakaat mustaqbilal qiblati, adaan. Maksud adaan itu bukan artinya sendiri. Adaan itu melaksanakan sebuah ibadah pada waktunya. Disebut ada. Salat zuhur pada waktu zuhur. Ada namanya qada, melaksanakan ibadah di luar waktunya disebut dengan qada. Nah, maka itu termasuk dalam pembahasan salat Jumat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi pembahasan akhir di dalam pembahasan salat Jumat yang membahas tentang hal yang dimakruhkan, hal yang diharamkan, dan sebagian permasalahan-permasalahan di dalam pelaksanaan salat Jumat. Ada terakhir, Pak, ada pembahasan yang sering kita udah tahu, kami lupa sudah bahas apa belum. Ada pembahasan tentang sunduk kotak duit yang berjalan seper-sepuran ketika Jumat itu. Ulama berpendapat bahwasannya tasaddaqu waqtul khutbah menurut mazhab Hanafi. Ini mazhab Hanafi, Pak, ya. Tasaddaqu waqtul khutbah, ketika khatib sedang menyampaikan khutbah, kita menjalankan ya sepur-sepuran atau mobil ataupun kotak-kotak untuk sedekah itu yukrahu tahriman, makruh mendekati hal yang diharamkan. Lis-su'ali bikulli hal wa ikhtaru ba'dul Hanafiyah jawaz su'al i'ta'in kana la yamurru sa'il baina yadayhi musalli. Kalau memang bisa dijalankan sebelum khatib naik mimbar, maka itu lebih bagus. Ketika memang Ustaz tidak memungkinkan hal tersebut dikarenakan apa? Kebanyakan tidak terjingok ataupun mungkin tidak galak, kalau lewat itu mau tidak mau dia biasanya galak infak. Maka ulama mengatakan setidaknya jangan sepanjang khutbah itu berjalan sepur-sepuran itu ataupun kotak tasaddaqah tersebut. Ya. Begitu juga dengan pendapat mazhab Hambali wa ghairihim, la yatasaddaq ala sa'il waqtal khutbah. Jangan ada yang bersedekah ataupun menjalankan kotak sedekah itu ketika khutbah. Li'anna sa'il fa'ala ma la yajuzu lahu fi'lu. Orang yang bentuknya melaksanakan meminta ataupun menjalankan tersebut bisa merusak ibadah dalam pelaksanaan khutbah. Karena dalam sebuah riwayat, Pak, zaman Nabi Lusab kan Masjid Nabawi itu lantainya itu masih menggunakan tanah dan ada pasir. Sahabat dulu galak main di pasir. Rasul malah alaihi salatu wassalam untuk meninggalkan hal tersebut. Nah, ini pasir hanya karena memang keadaan di pasir. Nah, ini sedekah nian. Ya, lewat, kemudian ngambil barang. Fokus kita bukan kepada khatib, fokus kita kepada kotak dan juga duit yang kita ambil. Maka kata ulama, hal tersebut kalau pacak diinikan. Wala ya'inuhul mar'i ala ma la yajuz. Apalagi sampai ada uang yang membawakan. Kalau itu kan biasanya kotak. Tapi ada, Pak, yang biasanya kalau sholat Jumat jarang. Sholat Idul Fitri, Idul Adha. Ada yang bawa nian budak kecil itu. Depan kita kan pernah. Apalagi hal tersebut juga. Wa qala Ahmad wa in hasaba sa'il kana a'jaba ilai. Li Ibnu Umar fa'ala zalika li sa'il sa'al wal imam yakhutub yaumul jum'ah. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya atau bahkan li'annahu i'anatun 'alal muharram. Suatu hal yang bisa mengarahkan kepada perbuatan yang diharamkan. Ya. Apalagi sampai meminta itu, sampai ke uang-uang, Pak. Nah, pendapat yang lain mengatakan selagi bukan uang yang menjalankan, apalagi dia bentuknya tidak sampai meminta ke kita masing-masing, maka masih boleh diinikan. Tapi secara umum, kebanyakan mayoritas ulama mengatakan stoplah melewatkan sunduk ataupun kotak ketika bersedekah tersebut karena bisa mengurangi kekhusyuan di dalam pelaksanaan mendengarkan khatib dalam melaksanakan dalam menyampaikan khutbah tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, Allah berikan keberkahan dalam ilmu kita, Allah berikan manfaat dari ilmu tersebut dan Allah berikan kebaikan di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nasta'unuka ma qara'na wa ma hafidna wa ma ta'allamna warduhu ilayna ila hajatina ilayhi innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.